Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan saya, Nurul Husna, pada mata kuliah Analisis Laporan Keuangan. Sebelumnya, kita telah membahas tentang rasio likuiditas, yang artinya adalah rasio untuk memenuhi kewajiban jangka pendek si perusahaan tersebut. Ya, jadi rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Nah, kali ini kita akan membahas jenis rasio yang kedua, yaitu rasio leverage atau yang biasa disebut juga dengan rasio solvabilitas. Oke, tujuan pembelajaran pada kali ini adalah yang pertama, memahami definisi rasio leverage atau rasio solvabilitas. Kemudian yang kedua, dapat melakukan perhitungan rasio leverage atau rasio solvabilitas. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga adalah dapat menganalisa rasio leverage atau rasio solvabilitas. Oke, sekarang langsung saja kita membahas apa sih itu rasio leverage atau rasio solvabilitas. Rasio leverage adalah mengukur seberapa besar si perusahaan tersebut dibiayai oleh hutang. Jadi kalau rasio likuiditas kemarin semakin besar si rasio likuiditas, itu semakin baik perusahaan tersebut kinerjanya, tetapi kalau rasio leverage ini semakin kecil, maka akan semakin baik kinerja perusahaan tersebut. Sedangkan kalau semakin tinggi rasio leverage-nya, yang ada perusahaan tersebut berarti berbahaya. Nah, untuk mengukur rasio leverage ada dua yang biasanya digunakan, yaitu debt asset ratio dan debt equity ratio. Nah, untuk debt asset ratio ini adalah melakukan perhitungan seberapa besar si hutang tersebut dengan asetnya. Jadi perbandingan antara hutang dan aset yang dimiliki si perusahaan tersebut. Nah, rumus untuk debt asset ratio yaitu total liabilitas dibagi dengan total aset. Oke, langsung saja kita menghitung rasio debt asset ratio untuk si perusahaan Distri Marena ya. Ini ada laporan keuangan dari perusahaan Distri Marena. Debt asset rasionya total liabilitas yaitu 26.500.000, kemudian total asetnya 226.700.000. Sehingga debt asset rasionya yaitu 26.500.000 dibagi dengan 226.700.000, hasilnya adalah 0,117. Sehingga di dalam bentuk persen adalah 11,7%, yang artinya adalah hutang yang dimiliki Distri Marena sebesar 11,7% dari asetnya. Itu berarti lumayan cukup sedikit ya untuk si hutang Distri Marena dibandingkan aset yang dimilikinya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh laporan keuangan perusahaan yang kedua, yaitu di sini ada PD Hadian. Nah, PD Hadian kita hitung juga debt asset rasionya ya. Debt asset rasio total liabilitasnya sama dengan 2.935.000 dibagi dengan total asetnya 15.837.500, yang mana hasilnya adalah 0,185 atau 0,185, yang artinya adalah 18,5%. Sehingga hutang yang dimiliki PD Hadian adalah 18,5% dari asetnya. Nah, coba kita bandingkan debt asset ratio di si Distri Marena dengan si PD Hadian, bagus mana? Bagus si Distri Marena yang awal kita hitung, karena si Distri Marena debt asset ratio 11%, sedangkan si PD Hadian 18,5%. Jadi karena debt asset ratio yang lebih kecil, lebih bagus kinerja perusahaannya karena lebih kecil hutangnya dibandingkan asetnya. Sekarang kita masuk ke rasio leverage yang kedua, yaitu debt equity ratio. Nah, kalau tadi debt asset ratio perbandingan hutang antara asetnya dengan asetnya, kalau ini debt equity ratio perbandingan hutang dengan modal yang dimiliki si perusahaan tersebut. Rumusnya adalah total liabilities dibagi dengan total equity. Jadi bedanya kalau tadi debt asset ratio, total equity liabilitas dibagi dengan total
aset, kalau ini debt equity, total liabilitas dibagi dengan total equity. Sama seperti debt asset ratio, semakin kecil debt equity ratio, semakin baik kinerja perusahaan tersebut, karena artinya hutangnya berarti semakin kecil. Nah, kita hitung di Sri Marena debt equity rasionya, oke? Total liabilitiesnya adalah 26.500.000. Kemudian total equity-nya 200.200.000. Hasilnya adalah 0,132, yang artinya 13,2%. Sehingga hutang yang dimiliki di Sri Marena adalah 13,2% dari modalnya. Itu sih di Sri Marena. Kemudian lanjut ke perusahaan yang kedua, si PD Hadian. Kita hitung debt equity rasionya. Total liabilitasnya adalah 2.935.000, kemudian total equity-nya adalah 12.902.500. Hasilnya adalah 0,227, yang mana sama dengan 22,7%. Sehingga artinya hutang yang dimiliki PD Hadian adalah 22,7% dari modalnya. Nah, kalau kita lihat untuk debt equity ratio bagus mana? Tetap bagus yang kita hitung pertama, yaitu di Sri Marena. Karena di Sri Marena debt equity rasionya sebesar 13,2%, sedangkan PD Hadian 22,7%. Tetap kinerja yang paling bagus adalah si di Sri Marena ya, karena memiliki hutang yang lebih kecil dibandingkan dengan si PD Hadian. Oke, sampai di situ untuk rasio leverage. Jadi rasio leverage kesimpulannya adalah untuk mengukur seberapa besar si perusahaan tersebut dibiayai oleh hutang. Lewat dua cara atau dua rasio menghitungnya, yaitu debt equity ratio dan debt asset ratio. Debt equity ratio untuk mengukur seberapa besar hutang perusahaan dibandingkan dengan modalnya. Kemudian kalau debt asset ratio untuk mengukur seberapa besar si perusahaan tersebut hutangnya dibandingkan dengan asetnya. Oke, sampai di sini saya harapkan kalian paham. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.